Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Disha Education. Kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN SMA, di mana kita akan membahas soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Sebelumnya kita sudah membahas nomor 1 sampai 10. Nah, untuk nomor 11 bisa kita langsung kerjakan yuk. Nah, kita baca dulu nih soalnya. Dalam ruangan terdapat 12 kursi yang disusun dalam 3 baris, sehingga baris pertama terdiri dari 3 kursi, baris kedua terdiri dari 4 kursi, dan baris ketiga terdiri dari 5 kursi. 12 siswa termasuk Aska dan Budi menempati kursi tersebut. Jika banyak cara menempati kursi sehingga Aska dan Budi duduk di barisan depan adalah A. Maka nilai A per 10 faktorial adalah, nah, jadi kita disuruh mencari nilai dari si A per 10 faktorial. Nah, tapi di sini kan sudah diketahui nih bahwa terdiri dari 3 baris, di mana baris pertama itu ada 3 kursi, baris kedua 4 kursi, baris ketiga itu ada 5 kursi. Nah, di sini saya menggambarkan bentuk dari soalnya. Nah, lalu kan di sini Aska mendapatkan 3 kemungkinan dan Budi mendapatkan 2 kemungkinan. Sisanya ada 12 dikurang 10 sama dengan 10 siswa. Nah, jadi kan 10 faktorial kan 10 siswanya ini. Jadi si A-nya itu 3 dikali 2 dikali 10 faktorial per 10 faktorial. Nah, ini 10 faktorial sama 10 faktorial itu kita bisa coret, kita bisa habiskan. Jadi yang sisanya 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi nilai A per 10 faktorial itu adalah 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan luas 112, misalkan R besar dan R kecil berturut-turut menyatakan panjang jari-jari lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga ABC. Jika R besar ditambah R kecil sama dengan 16, maka panjang sisi miring segitiga ABC adalah, nah di sini uh, kita bisa gambar nih, misalkan segitiga ABC kan diketahui luasnya 112. Lalu R besar dan R kecil itu jari-jarinya, ya kan? Nah, berarti kan dari lingkaran luar dan lingkaran dalam. Nah, jadi kita bisa tulis nih, jika R ditambah R besar ditambah R kecilnya sama dengan 16, berarti kan R kecilnya itu A plus B dikurang C dibagi 2. Sedangkan R besarnya itu C per 2. Nah, berarti kita bisa substitusikan nih R besarnya, uh, R ditambah R kecil sama dengan 16. Berarti A ditambah B dikurang C per 2 ditambah C per 2 sama dengan 16. Nah, berarti ini kan habis nih. C sama C habis. Jadi sisanya A ditambah B per 2 sama dengan 16. Maka A ditambah B ini kali silang. Jadi 16 dikali 2, 32. Lalu setengah AB sama dengan 112. Kan di sini kan luasnya diketahui kan 112. Jadi setengah A dikali B sama dengan 112. Maka nilai A dikali B itu 224. Itu dari 112 dikali 2. Nah, berarti kan A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dipangkatkan 2 dikurang 2 dikali AB. Nah, ini kita substitusikan nih nilai A ditambah B, berarti kan nilai ini nih 32. Lalu kita pangkatkan 2 dikurang 2 dikali A kali B itu 224. Kita substitusikan jadi 2 dikali 224 berarti 32 pangkat 2 dikurang 2 kali 224 itu hasilnya 576. Nah, akhirnya kita bisa cari nih nilai si C-nya ini. Nilai C-nya itu berarti kan dengan A, B, C. Nah, nilai C itu kita bisa dapatkan dari akar
A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat, ini kan hasilnya 576. Nah, kita substitusikan, berarti C sama dengan akar 576. Nah, akar 576 itu adalah 24. Jadi, panjang sisi miring segitiga ABC adalah 24. Kita bisa lanjut ke soal nomor 13. Jika sigma K sama dengan 1 sampai K hingga 2K ditambah B per 3 pangkat K plus 1 sama dengan 10, maka nilai B-nya berapa? Nah, kita bisa pecahkan si sigmanya ini. Jadi, sigma K sama dengan 1 sampai K hingga 2K per 3 pangkat K plus 1 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai K hingga B per 3 pangkat K plus 1. Nah, kita pindahkan nih si duanya ini sama si 1 per 3-nya. Ini kan berarti kan ada 1 dikali B kan. Nah, ini jadi 1 per 3, ini 2 per 3. Nah, kita pindahkan yang 2 per 3 ini di depan. Jadinya 2 per 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai K hingga. Ini kan jadi sisanya K per 3 pangkat K kan. Karena kan 3 pangkat 3 pangkat K plus 1 itu sama dengan 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1-nya ini kan kita keluarin sama si 2, jadi 2 per 3. Jadi, sisanya K per 3 pangkat K. Nah, sama yang B, jadinya ditambah 1 per 3, sigma K sama dengan 1 sampai K hingga B per 3 pangkat K. Nah, misalkan kita misalkan dengan S. Maka S dengan 1 per 3 ditambah 2 per 2. Misalkan dengan S, maka S itu 1 per 3 ditambah 2 per 3 pangkat 2 ditambah 3 per 3 pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Nah, berarti ini kita bisa sama-sama kali 1 per 3 kedua luasnya, jadi 1 per 3 S sama dengan 1 per 3 kuadrat ditambah 2 per 3 pangkat 3 ditambah 3 per 3 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita kurangkan menjadi 2 per 3 S sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 3 sampai dengan seterusnya itu menghasilkan rumus deret geometris tak hingga. Berarti A per 1 min R. Nah, nilai A-nya itu 1 per 3. R-nya juga 1 per 3. Berarti 1 per 3 dikurang 1 dikurang 1 per 3. Hasilnya setengah. Nah, nilai S sama dengan setengah dikali 3 per 3 sama dengan 3 per 4. Jadi hasil dari nilai 2 per 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai K hingga K per 3 pangkat K itu hasilnya 3 per 4. Nah, sedangkan untuk nilai 1 per 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai K hingga B per 3 pangkat K itu kita bisa substitusikan nilai B-nya dengan 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, B per 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai K hingga. Berarti kan 1 per 3 tambah 1 per 3 pangkat 2 sampai seterusnya sama dengan setengah. Nah, seperti cara yang di atas sama halnya. Berarti 2 per 3 dikali 3 per 4 ditambah B per 3 dikali setengah sama dengan 10. Setengah ditambah B per 6 sama dengan 10. Jadi nilai B itu 19 per 2 dikali 6. Maka nilai B sama dengan 57. Nilai 14 banyak tuple bilangan bulat W1, W2, sampai W7 yang memenuhi W1 tambah W2 tambah sampai tambah W7 sama dengan 155 dengan 21 kurang dari sama dengan W1 sampai W7 kurang dari sama dengan W3 adalah. Nah, misalkan kita mempunyai bola N ke dalam kotak. Nah, itu bisa kita rumuskan model matematikanya seperti ini. Lalu didapatkan rumusnya N ditambah K dikurang 1
CN. Dengan syarat itu 0 kurang dari sama dengan XI. Nah, dengan syarat tersebut dari 21 sampai 23, maka kita misalkan nih WI-nya itu berarti 21 ditambah XI, W1 21 tambah X1 sampai W7 sama dengan 21 tambah X7. Di mana 0 kurang dari sama dengan X1, X2 sampai X7 kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti W1 kita jumlahkan W1 sampai W7 itu hasilnya 155. Nah, W1-nya ini kan tadi 21, kita substitusikan W1 tambah X1 tambah W1 tambah X2 tambah sampai dengan W1 ditambah W1 tambah X7 sama dengan 157. Nah, karena nilai W1-nya itu ada 7 kali, nah maka berarti 147 itu didapat dari 21 dikali 7 dikali sama X1 ditambah X1 tambah X2 sampai X7 sama dengan 155. Nah, berarti nilai si X-nya ini kita bisa dapatkan 155 dikurang 147. Hasilnya itu 8. Berarti kita masukkan ke rumusnya nih. Berarti N-nya 8, K-nya 7 dikurang 1, C 8, kombinasi dari 8. Berarti 14 dikali kombinasi 8. Itu 14 faktorial per 8 faktorial dikali 6 faktorial. Hasilnya 3003. Nah, karena di perhitungan ini ada kesalahan ketika X1 lebih besar sama dengan 2, lalu kita bisa hitung X1 lebih besar sama dengan 3. Berarti X1 sama dengan 3 ditambah Y1. Nah, Y1 tambah X2 ditambah sampai X7 sama dengan 5. Kita masukkan lagi ke rumusnya tadi, itu N dikurang ke N ditambah. Kita masukkan lagi tadi ke rumusnya, itu N ditambah K dikurang 1 C pangkat N. 1 kombinasi N. Nah, berarti 5 ditambah 7 dikurang 1 dikali kombinasi 5. Jadi 11 kali kombinasi 5 itu 462 dikali 7. Dan karena dikali 7 itu X1 sampai dengan X7. Karena ada kesalahan lagi, kita coba hitung X1, X2 lebih besar sama dengan 3. Nah, didapat Y1 tambah Y2 tambah X1 sampai tambah X7 itu nilainya 2. Kita masukkan lagi ke rumusnya, substitusikan. Jadi 2 tambah 7 dikurang 1 kombinasi 2. Itu kan berarti 8 kombinasi 2. Berarti 28 dikali 21. Nah, karena dikali 21, 28 ini akan berulang sebanyak 7 kombinasi 2. Jadi total caranya adalah 3003 dikurang 7 dikali 462 ditambah 28 kali 21. Hasilnya itu 357. Jadi banyaknya cara adalah 357. Lanjut, soal nomor terakhir. Diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan BC sama dengan AB. Misalkan L titik tengah BC dan P pada sisi AC sehingga BP tegak lurus AL. Jika CP sama dengan 30 akar 2, maka panjang AB-nya itu berapa? Nah, di sini segitiga ABC, di mana siku-sikunya itu di B. Segitiga sama kaki ABC. Nah, berarti kan ya, si BC ini sama dengan AB. Nah, kita misalkan titik L-nya itu di tengah BC. Dan titik P-nya itu di tengah-tengah AC. Sehingga BP itu tegak lurus AL. Nih, tegak lurus di sini. Nah, jika nilai C ke P itu 30 akar 2, kita suruh menghitung panjang dari AB. Nah, berarti AL ini
kita bisa hitung akar 2x kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, berarti AL ini kita bisa hitung yaitu akar 2x dipangkatkan 2 ditambah x kuadrat, itu hasilnya x akar 5. Nah, berarti di sini AB-nya itu 2x, B ke C berarti kan 2x juga. Nah, berarti B ke L itu x, L ke C itu x. Nah, nilai AB kuadrat sama dengan angka dikali AL. Nah, AB kuadrat kan tadi si nilai AB itu 2x. Nah, berarti 4x kuadrat sama dengan angka dikali x akar 5. Angka berarti 4 per x akar 5 dikali x. Nah, nilai BL itu kita bisa hitung BL kuadrat sama dengan KL dikali AL. Nah, nilai X kuadratnya berarti KL dikali X akar 5. Nilai KL yaitu 1 per akar 5 dikali X. Nah, segitiga ALC transversal BKP. Dimana sisi CP per AP dikali AK per KL dikali LB per BC sama dengan 1. Nah, CP dikali, nah tadi kan udah ketemu nilai AK sama KL, kita substitusikan berarti CP per AP dikali 4 per akar 5x per 1 per akar 5x dikali x per 2x dengan 1. Nah, berarti nilai CP per AP itu ini kan hasilnya menjadi setengah. Maka panjang AP adalah 2 dikali 30 akar 2, berarti 60 akar 2. Maka panjang AC-nya didapat 90 akar 2. Sehingga panjang AB adalah sisi tegak lurus dibagi sisi miring nih. Sisi tegak lurus dibagi sisi miring. Nah, berarti 90 akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 90. Jadi panjang si AB ini sama dengan 90. Sekian video pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.